Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sedang dalam keadaan baik ya. Pada hari ini, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu terima kasih karena sudah klik video ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk memperluas wawasan kita dan kemampuan kita. Kita akan mempelajari mengenai Evaluating an Active Training Program. Saya tidak sendirian, saya ditemani rekan saya. Namun pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Erika dan rekan saya. Dan saya Syifa, kami dari kelompok 17. Sebelum kita memulai pembahasan materi hari ini, ada baiknya kalau kita mengetahui do and don'ts yang para trainer telah terapkan. Diharapkan teman-teman aktif ya, selama sesi pembelajaran ini berlangsung. Diharapkan teman-teman pun memberikan reaksi ketika trainer bertanya atau meminta tanggapan. Diharapkan teman-teman mencatat ketika menemukan materi-materi yang penting. Diharapkan saat menonton videonya pun, videonya tidak di-skip ya, agar teman-teman dapat mempelajari materi dengan lebih optimal. Diharapkan teman-teman pun dapat mengisi Google Form di description box setelah menonton video ini. Sebelum kita mulai, kami akan memberikan waktu untuk memposisikan diri dengan nyaman, minum terlebih dahulu, menyiapkan tempat untuk mencatat, dan juga memastikan bahwa gadget dalam keadaan baterai yang memadai. Evaluating an Active Training Program. Hari ini kita akan membahas materi ini. Sebelumnya, mari kita ketahui terlebih dahulu rancangan pembelajaran seperti apa sih yang akan dilakukan. Pada bagian ini telah kami tampilkan mengenai rancangan pembelajaran. Jadi, akan ada 3 materi yang kita bahas. Yang pertama mengenai 4 level evaluasi. 4 level evaluasi ini mencakup level pertama reaction, level kedua learning, level ketiga behavior, dan level keempat result. Lalu dilanjutkan dengan desain dari evaluasi. Yang pertama itu fokus, yang kedua alat, dan yang ketiga waktu. Lalu yang terakhir adalah cara mendapatkan feedback. Yang pertama dengan melakukan survei reaksi, yang kedua dengan melakukan komentar anonim, yang ketiga mengenai survei lisan, dan yang keempat dengan wawancara informal. Mengevaluasi program training seringkali dilihat sebagai langkah terakhir. Padahal, dengan evaluasi program training, sebagai trainer, kita akan mendapatkan evaluasi yang akan memperbaiki desain training kita berikutnya. Agar lebih jelas, mari kita lihat animasi berikut. Kebanyakan trainers mengikuti model yang dikemukakan oleh Dr. Kirkpatrick pada tahun 2005 yang memiliki 4 level evaluasi program training, yaitu yang pertama, reaction. Reaction merupakan sikap pelajar terhadap kesempatan training, seperti kepuasan mereka dengan keterlibatan yang terjadi atau apa yang mereka pelajari. Yang kedua, learning. Learning merupakan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari oleh para peserta training, seperti memiliki keterampilan baru yang berhubungan dengan tugas mereka. Yang ketiga, behavior. Behavior merupakan perubahan dalam pelaksanaan dan implementasi keterampilan yang dipelajari dan mereka lakukan di tempat kerja. Yang keempat, result. Result merupakan hasil yang dapat dihitung dan menunjukkan dampak training pada organisasi. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya,
Ternyata karya asli Dr. Kirkpatrick ini telah dikembangkan loh. Tokoh yang mengembangkannya adalah Jim Kirkpatrick. Jim Kirkpatrick mengembangkan the New World Form Level. Nah, pada karyanya, Jim Kirkpatrick menekankan pada hasil atau result yang dituliskan pada level 4. Selain itu, ia pun menekankan pada pentingnya usaha para training development, supervisor. Nah, kira-kira mengapa ya mereka mementingkan pada hasil? Jawabannya adalah karena mereka ingin mencapai ROI. ROI atau Return of Expectation ini merupakan suatu upaya untuk memuaskan ekspektasi para stakeholder. Sebagai fun fact, sebenarnya para stakeholder ini umumnya adalah orang-orang yang juga membiayai para peserta training untuk mengikuti training ini. Tujuannya agar mereka mengalami development. Maka dari itu diharapkan para peserta training ini dapat mencapai ROI. Ketika para trainer melakukan evaluasi secara menyeluruh, sangat memungkinkan loh untuk para trainer mengaplikasikan keempat level ini. Ayo, masih pada ingat nggak sama keempat level tadi? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Level 1, Reaction. Reaction merupakan salah satu cara evaluasi yang paling cepat, mudah, dan juga murah. Namun, sebaiknya teman-teman melakukannya langsung setelah sesi training tersebut selesai. Dapat dilakukan dalam bentuk form seperti ini. Ini adalah form yang dimaksud. Tentu saja, setelah para peserta mengisi form yang tadi, mereka akan diminta untuk mengumpulkannya. Sehingga para trainer pun akan mengetahui jawaban-jawaban tersebut. Umumnya, cara yang dilakukan untuk mengumpulkan jawaban adalah dengan meminta para peserta mengunduh dan mengerjakannya di tempat. Atau dengan meminta peserta mengirimkan jawaban mereka melalui email. Sebenarnya, apabila para peserta kooperatif, meskipun jaraknya jauh, trainer tetap dapat mendapatkan hasil tersebut melalui email. Sayangnya, cara ini akan mengurangi anonimitas. Namun pada kenyataannya, umumnya jumlah tanggapan yang diterima oleh trainer seringkali berkurang, bahkan lebih dari setengah pesertanya. Maka tipsnya adalah dengan memberikan form dalam bentuk link atau tautan, contohnya dengan menggunakan SurveyMonkey. Keuntungannya adalah yang pertama, anonimitas peserta akan terjaga, pengerjaannya cepat dan mudah, dan bahkan peserta tidak perlu menginstal aplikasi apapun. Selain dengan memberikan form kuesioner tadi, apakah terdapat cara lain? Jawabannya ada, yaitu dengan menyiapkan satu lembar kertas kosong untuk setiap pesertanya. Berikanlah instruksi seperti ini. Bayangkan, jika seorang rekan kerja atau teman Anda berpikir untuk menghadiri program training ini. Dia bertanya kepada Anda, menurut Anda, seperti apakah program ini? Nah, bagaimana cara Anda menanggapi pertanyaan tersebut? Tuliskanlah di kertas kosong ini. Waktu yang diberikan kurang lebih 10 menit. Kebaikan dari teknik ini adalah Anda biasanya akan mendapatkan respon yang lebih dalam, juga lebih pribadi daripada yang biasanya diperoleh melalui kuesioner sebelumnya. Namun kekurangannya tentu saja jauh lebih banyak jawaban yang akan diterima. Jawaban pun akan beragam dan sulit untuk mengukur atau meringkas hasil. Level 2, Learning. Jadi, selain perlu mengetahui tentang bagaimana para peserta training menilai program training yang kita buat, kita pun perlu mengetahui bagaimana sih sikap, perilaku, dan juga keterampilan yang mereka peroleh setelah mengikuti program yang kita buat. Cara mengetahui yang paling mudah adalah melalui tes. Tesnya harus reliable dan juga valid. Tes yang digunakan harus valid dan juga reliable. Tes yang valid merupakan tes yang akan mendapatkan hasil serupa dari waktu ke waktu. Sementara, tes yang reliable merupakan tes yang mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur, bukan hal lain, sehingga akan mendapatkan hasil yang fokus. Dalam penggunaan tes, ada baiknya
kalau kita melakukan pengetesan terlebih dahulu dan juga menerima feedback mengenai item-item yang kita buat. Jadi, setelah selesai membuat item-item, jangan langsung diberikan pada para peserta tes ya. Coba berikan dulu pada partner Anda ataupun pada teman sekerja Anda untuk menilai apakah item-item tersebut sudah cukup valid dan cukup reliable atau belum. Level 3, behavior. Penting untuk kita mengetahui apakah para peserta training kita telah dapat mengaplikasikan apa yang kita training pada saat dia bekerja, atau dapat disebut juga melakukan on-the-job application. Cara termudah untuk mengetahuinya ada dua. Yang pertama, dengan melakukan survei, dan yang kedua, dengan melakukan wawancara. Kita perlu mengetahui apakah program training yang kita laksanakan membantu mereka mengaplikasikannya atau justru tidak. Pada saat kita menerima laporan dari hasil wawancara atau survei yang kita dapatkan, ada baiknya juga kalau kita lakukan konfirmasi ulang atau recheck dengan para partner kita, yaitu supervisor dan juga manajer. Tujuannya untuk meyakinkan diri kita agar kita tidak lakukan bias. Meskipun jawaban dari para peserta trainer tentu saja memiliki value yang berbeda-beda dari diri mereka masing-masing. Tapi tetap ada baiknya loh untuk melakukan recheck ulang. Sebelum kita melanjutkan menyimak materi dari trainer kedua kita, silahkan memejamkan mata terlebih dahulu selama 15 detik. Tujuannya untuk mengistirahatkan mata agar tidak penat. Selanjutnya, level 4 yaitu results atau hasil. Hasil yang dimaksud adalah hasil yang dapat dihitung yang menunjukkan bahwa training memberikan dampak pada perusahaan atau organisasi. Sebagai contoh, jika training diberikan kepada salesman, hasil yang kemudian dapat dievaluasi yaitu pendapatan penjualan. Atau, jika training diberikan kepada customer service, hasil yang kemudian dapat dievaluasi seperti penilaian pelanggan terhadap pelayanan customer service. Perlu diperhatikan bahwa hasil-hasil tersebut tidak hanya berdampak pada aspek finansial seperti pendapatan, tetapi juga pada efektivitas organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai merancang evaluasi training. Sama seperti ketika kita merancang program training, evaluasi terhadap training juga perlu dirancang secara cermat. Terdapat 3 hal yang perlu kita perhatikan ketika merancang evaluasi training. Yang pertama yaitu fokus. Tentukanlah fokus dari evaluasi dengan mengacu pada level evaluasi yang sebelumnya kita bahas. Apakah kita ingin mengevaluasi reaksi saja atau ingin mengevaluasi hingga hasil yang dicapai oleh organisasi atau perusahaan. Yang kedua yaitu alat. Tentukanlah alat dan cara yang akan digunakan untuk mengumpulkan data-data yang dapat berguna bagi evaluasi. Alat dan cara yang dapat digunakan yaitu kuesioner, tes, laporan, observasi, atau wawancara. Yang ketiga yaitu waktu. Tentukanlah kapan data tersebut akan dikumpulkan. Kita dapat mengumpulkan data tersebut saat pre-training atau sebelum training, selama masa training, pada akhir masa training, atau pada periode follow-up seperti beberapa hari atau beberapa minggu setelah training. Selain ketiga hal tersebut, kita juga harus memperhatikan bahwa program training bukan hanya tentang hasil, tetapi juga proses. Maka dari itu, evaluasi terhadap training juga harus membahas apa yang terjadi selama training, bukan hanya perubahan yang dihasilkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mendapatkan feedback selama training berlangsung. Pada kenyataannya, kita tidak harus menunggu hingga training selesai untuk mengetahui kebutuhan dan kepuasan peserta. Kita dapat merancang program training kita agar mendapatkan feedback secara berkelanjutan, sehingga kita dapat membuat penyesuaian sebelum terlambat. Dengan mengamati perilaku peserta, kita bisa mendapatkan petunjuk mengenai kepuasan peserta. Apakah mereka tersenyum, apakah mereka terlibat atau engage, dan apakah mereka mengajukan pertanyaan. Selain dengan mengamati peserta, terdapat 2 cara lain yaitu feedback lisan dan feedback tertulis. Terdapat berbagai teknik yang dapat digunakan seperti yang pertama, survei reaksi. Dengan teknik ini, kita membuat pertanyaan singkat dan diberikan kepada peserta pada saat yang tepat.
Pertanyaan dapat diberikan dalam berbagai bentuk seperti short essay, checklist, menyelesaikan kalimat, ratings, dan rankings. Yang kedua yaitu komentar anonim. Kita dapat menuliskan pertanyaan pada papan tulis atau flip chart atau layar proyektor dan meminta peserta untuk menanggapinya saat waktu istirahat. Peserta dapat menjawabnya dengan langsung menuliskan pada papan atau pada kartu kosong yang kita bagikan, dan tentunya tanpa menyertakan nama mereka. Yang ketiga, survei lisan, yaitu menanyakan feedback kepada peserta secara langsung. Trainer dapat meminta beberapa peserta untuk memberikan feedback secara sukarela atau volunteer, atau dengan langsung menunjuk beberapa peserta untuk memberikan feedback. Yang keempat, wawancara informal. Trainer dapat berbincang dengan peserta saat istirahat atau mungkin saat makan siang. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah seperti, adakah hal yang perlu diperjelas? Atau, seberapa relevankah materi ini dengan situasi Anda? Dalam training secara virtual atau online, trainer dapat memilih teknik-teknik yang disesuaikan. Kita telah sampai di tahap kesimpulan. Nah, jadi evaluasi akan menyediakan data yang memungkinkan perbaikan untuk program training selanjutnya. Saat para trainer mempelajari bagaimana para peserta mendapatkan pengaruh dari training yang diikutinya, mereka akan berkesempatan untuk menilai seberapa baik program training tersebut telah bekerja. Dan ide untuk memodifikasi pun bisa jadi bertambah. Contoh dari ide memodifikasinya adalah ketika mendapatkan evaluasi yang menurut para peserta training ini, coffee break waktunya itu kurang, atau kurang adanya games, atau kurang adanya interaksi antara para trainer secara langsung dengan para peserta training, para trainers bisa memperbaikinya di kesempatan selanjutnya. Sekarang kita akan membuat kesimpulan dari 4 level ini. Sebelumnya, agar lebih jelas, ada sebuah contoh kasus. Kita merupakan trainer yang diberikan tugas untuk memberikan program training pada para guru TK. Level 1, reaction. Jika dalam kasus kita mentraining para guru TK, melalui level 1 ini kita akan mengetahui apakah para peserta itu cukup puas dengan training yang kita adakan atau justru tidak. Dan kita pun dapat meminta saran, training seperti apa yang ingin mereka lakukan di kemudian hari. Lalu kita pun dapat mengetahui apakah kita sebagai trainer sudah cukup mendorong mereka untuk mengajukan pertanyaan, untuk memahami materi, atau belum. Level 2, learning. Jika dilihat dari contoh kasus, contohnya seperti ini. Kita dapat mengetahui apakah para guru TK mengetahui ilmu baru seperti cara belajar apa saja yang anak-anak sekarang ini terapkan, aktivitas seperti apa saja yang menurut anak-anak itu menarik, dan game seperti apa sih yang bisa diterapkan sambil belajar. Level 3, behavior. Level 3 ini sangat membantu kita loh untuk mengetahui apakah para peserta dapat menerapkan on-the-job application atau tidak. Jika dilihat dalam bentuk contoh kasus, contohnya seperti ini. Apakah para guru TK dapat menerapkan aktivitas yang mengasyikkan untuk para anak TK? Lalu, apakah para guru TK ini dapat mengaplikasikan cara mengajar untuk membuat para anak TK ini lebih paham terhadap materinya melalui aktivitas-aktivitas seperti games, atau mungkin puzzle, dan yang lainnya. Tentunya sesuai dengan ilmu yang diberikan dalam program training. Level yang terakhir, level 4, result. Jika dilihat dari contoh kasus, kepala sekolah ternyata melihat ada perubahan mengenai kinerja para guru TK yang telah mengikuti training. Dan perubahannya dinilai meningkat. Nilai murid pun menjadi meningkat, dan semangat sekolah para murid TK pun meningkat. Atau justru lebih baik lagi, terdapat laporan dari orang tua murid mengenai kepuasan mereka terhadap sistem pembelajaran yang baru. Selanjutnya, dalam merancang evaluasi training, 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu fokus,
kedua alat, dan yang ketiga waktu. Kemudian, untuk mendapatkan feedback selama training berlangsung, dapat menggunakan teknik survei reaksi, komentar anonim, survei lisan, atau wawancara informal.